Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Salam Historia. Nah, jumpa lagi bersama saya, Ibu Dewi Wijayaningsi dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Nah, untuk materi kali ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya yang waktu beberapa minggu lalu sudah dibahas tentang kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia. Jadi sebenarnya itu masih satu tema, masih satu bab, tapi beda subbabnya ya. Kalau waktu beberapa minggu yang lalu itu kan kita ngebahas tentang awal masuknya bangsa barat ke Nusantara sampai pemerintahan Herman Willem Dendels atau pemerintahan Republik Batak. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1811 sampai 1816 atau istilahnya 5 tahun. Nah, untuk itu kalian perhatikan baik-baik materi ini karena menurut saya materi ini sangat menarik dan biasanya sering banget muncul di soal-soal pas di semester 1. Oke, kita langsung next aja ke slide selanjutnya ya. Nah, ini dia, bisa kalian lihat ada gambar seorang tokoh yang berada di sebelah kanan slide ini. Nah, seorang tokoh ini bernama Thomas Stamford Raffles atau lebih familiarnya disebut atau dikenal dengan sebutan Raffles. Nah, beliau ini adalah gubernur jenderal atau salah satu gubernur jenderal Inggris yang diperintahkan untuk memerintah Indonesia atau Nusantara pada waktu itu. Nah, Raffles ini dikenal karena backgroundnya itu adalah seorang ilmuwan atau seorang peneliti. Jadi fokus dari kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh Raffles ini pastinya berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Nah, Raffles ini menjadikan Batavia itu sebagai pusat pemerintahannya. Oh ya, sebelumnya bisa kalian lihat di kolom yang ada di sebelah kirinya itu Raffles itu secara resmi atau Nusantara itu secara resmi jatuh ke tangan Inggris itu pada tanggal 18 September 1811. Kita next ya. Oke, yang tadi saya bilang kebijakan-kebijakan Raffles. Jadi hampir sama dengan Dendels. Pada masa Raffles pun Raffles juga banyak melakukan kebijakan atau mengeluarkan kebijakan diantaranya itu kebijakan di bidang pemerintahan, di bidang ekonomi, dan di bidang ilmu pengetahuan. Nah, di bidang pemerintahan itu yang paling fundamental itu membagi Pulau Jawa menjadi 18 keresidenan. Terus kemudian mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat. Artinya sistem pemerintahan pribuminya itu langsung berada di bawah pemerintahan kolonial Inggris gitu. Jadi pemerintahan pribumi itu itu benar-benar berada di bawah kekuasaan pemerintahan pusat atau pemerintahan kolonial Inggris gitu. Jadi diatur oleh pemerintahan Inggris. Terus kemudian bupati-bupati atau penguasa-penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya yang mereka peroleh secara turun-temurun gitu. Jadi yang tadinya sebelum masa Raffles itu
bupati-bupati, terus kemudian camat-camat itu memperoleh jabatannya itu seperti raja atau seperti kerajaan. Jadi turun-temurun, kalau misalnya bapaknya jadi bupati, secara otomatis setelah bapaknya meninggal atau tidak sanggup lagi untuk memangku jabatan bupati, maka langsung turun ke anaknya. Nah, tetapi sejak masanya Raffles ini itu tidak bisa seperti itu gitu. Jadi pemilihan bupati selanjutnya itu dipilih langsung oleh pemerintah pusat atau pemerintah kolonial Inggris gitu guys. Oke, next di bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi ini ada banyak istilah-istilah penting yang biasanya juga muncul di soal-soal PAS. Itu seperti land rent, Kontingentenstelsel, vervliegteleverantie. Nah, kesemuanya ini, istilah-istilah ini kalian tuh harus paham dan harus tahu masing-masing artinya. Jadi ciri khas dari masa pemerintahan Raffles ini memang terkenal dengan adanya sistem sewa tanahnya gitu. Jadi atau kontrak tanah. Ya, sistem pelaksanaan sewa tanah. Jadi si rakyat pribumi itu yang khususnya ya yang tidak memiliki lahan atau tanah untuk berladang atau pertanian, itu biasanya mereka wajib untuk menyewa tanah atau mengontrak lahan pertaniannya itu gitu. Nah, adapun yang sudah punya lahan sendiri, itu mereka tetap dengan leluasa mengelola atau mengolah lahan pertanian tersebut. Tetapi nantinya atau pada kenyataannya mereka tetap harus bayar biaya sewanya juga gitu. Jadi istilah kata sama juga bohong gitu ya, rugi juga gitu, meskipun mereka punya lahan mereka sendiri tapi mereka tetap harus bayar pajaknya juga. Istilah kata tuh kayak pajaknya gitu. Nah, Raffles ini juga menggadang-gadang dia itu sebenarnya menghapuskan sistem pajak. Itu teorinya, namun pada prakteknya sistem pajak tersebut pada masa Raffles itu masih tetap dan terus diberlakukan. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Nah, itu yang menjalankan atau yang menarik pajak tersebut itu justru para pejabat-pejabat pribuminya guys gitu. Jadi kalau aturan resmi dari pusatnya itu sebenarnya sistem pajak itu sudah dihapuskan kayak gitu. Nah, terus kemudian kalau kalian masih ingat pas pada masanya Daendels, itu kan Daendels sangat menitik beratkan kebijakannya itu di bidang militer ya, karena memang background Daendels itu militer. Nah, secara otomatis penerapan kerja rodi pun juga sangat kental berlaku pada masanya Daendels. Nah, sementara pada masanya Raffles ini itu kerja rodi itu sudah dihapuskan karena menurut Raffles ini tidak berperi kemanusiaan atau menentang adanya HAM kayak gitu. Kemudian adanya penghapusan sistem monopoli, terus kemudian peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan yang tadi udah saya jelaskan. Jadi desa itu berada langsung di bawah pemerintahan pusat. Nah, selanjutnya yang ini di bidang ilmu pengetahuan. Nah, yang tadi sudah sedikit saya singgung di depan, Raffles itu adalah seorang ilmuwan, seorang peneliti, dan secara otomatis pun kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh Raffles itu nggak jauh dari bidang ilmu pengetahuan. Nah, beliau ini juga seorang penulis, banyak menulis beberapa buku. Nah, salah satu buku yang paling fundamental atau terkenal yaitu History of Java. Nah, ini terbagi menjadi 2 jilid. Kemudian ada History of the East Indian Archipelago di Edinburgh itu tahun 1820, dibagi menjadi 3 jilid. Nah, Raffles pun juga aktif mendukung Batavia Genootschap atau sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang berpusat di Batavia sesuai dengan pusat pemerintahannya. Nah, mungkin kalian juga sering dengar ya dari SD ataupun SMP
ada istilah bunga Rafflesia arnoldi, ya nggak sih, masih inget dong? Nah, ternyata si bunga Rafflesia arnoldi ini itu penemunya adalah Thomas Stamford Raffles, yang artinya dia ini adalah gubernur jenderal Inggris yang memerintah di Indonesia, gitu guys. Nah, kemudian yang deket nih sama kita masih di daerah Bogor, beliau pun juga menjadi perintis dari Kebun Raya Bogor bersama istrinya. Nah, termasuk pembuatan atau pembangunan Istana Bogor beserta Kebun Raya Bogornya dan taman-tamannya. Jadi pada mulanya kenapa Raffles itu dan istrinya membangun atau mendirikan Istana Bogor beserta taman-tamannya, itu karena kerinduan Raffles dan istrinya terhadap kampung halamannya di Inggris itu. Jadi Raffles itu membayangkan alangkah enaknya gitu ya kalau misalkan di kota yang sejuk ini dibangun sebuah istana yang kemudian di istana tersebut dikelilingi oleh taman-taman bunga-bunga yang cantik, terus kemudian ada beberapa spot yang dijadikan tempat atau lahan untuk daerah konservasi tanaman-tanaman langka atau tanaman-tanaman hasil penelitian dia beserta teman-temannya itu kayak gitu. Maka akhirnya jadilah Kebun Raya Bogor seperti sekarang ini guys, gitu. Terus kemudian beliau juga pernah memindahkan prasasti Erlangga ke Kalkuta, India. Kenapa dipilih Kalkuta, India? Itu karena memang Kalkuta, India itu sebagai basis pusat pemerintahan Inggris yang berada di Asia. Dan di Kalkuta pun Inggris mendirikan sebuah kongsi dagangnya, yaitu EIC atau East India Company. Nah, itu tadi masa pemerintahan kolonial Inggris. Sekarang kita langsung lanjut lagi ke dominasi pemerintahan kolonial Belanda. Nah, abis dari Inggris kita berlanjut ke Belanda lagi nih guys. Nah, di Belanda itu ada sistem tanam paksa atau kulturstelsel. Nah, pada beberapa penjelasan beberapa minggu lalu saya juga sudah menjelaskan tentang pengertian atau perbedaan penamaan sistem tanam paksa dengan kulturstelsel. Jadi kalau kalian perhatikan secara seksama sebenarnya kan kayaknya beda banget ya. Istilah Indonesianya itu kan sistem tanam paksa. Tapi ada istilah di Belandanya itu kulturstelsel. Kalau diartikan dalam bahasa Inggris, kulturstelsel itu kan artinya beda ya dengan tanam paksa. Nah, kenapa sih ada istilah atau penamaan yang berbeda seperti itu? Nah, ini karena kalau istilah sistem tanam paksa itu berasal dari sudut pandang orang-orang Indonesia atau Indonesia sentris. Nah, sementara kalau kulturstelsel ini konsep yang diambil dari orang-orang Belandanya langsung atau Belanda sentris. Kayak gitu. Nah, jadi masing-masing itu punya teori atau pendapatnya sendiri-sendiri. Jadi kalau misalkan kayak sudut pandang dari orang-orang Indonesia yang mengatakan atau menyebutkan dengan sistem tanam paksa, itu kenapa kayak gitu? Nah, karena memang pada masa ini pemerintah Belanda, khususnya Hindia Belanda, nah itu tuh benar-benar memaksakan rakyat pribumi untuk menanam tanaman ekspor gitu yang laku untuk diekspor di dunia internasional. Nah, tanaman ekspor ini bukan lagi tanaman rempah-rempah yang eksis pada abad ke-15 sampai ke-17 gitu. Jadi udah berbeda tanamannya. Jadi tanaman yang dimaksud di sini adalah tanaman ekspor. Nah, sementara kalau untuk istilah kulturstelsel yang
dari sudut pandang orang-orang Belanda atau Belanda sentris itu menganggap bahwa penerapan sistem kultur stelsel ini sendiri itu sangat bagus dan sangat menguntungkan bagi rakyat pribumi gitu. Kenapa kayak gitu? Karena secara langsung atau tidak langsung pemerintah kolonial Belanda itu sudah memperkenalkan kepada rakyat pribumi tanaman-tanaman atau jenis-jenis tanaman varietas baru yang mungkin tadinya belum pernah diketahui atau dikenal oleh rakyat pribumi Indonesia kayak gitu. Jadi mereka punya alibi masing-masing. Kalau yang tanam paksa versi Indonesia itu banyak sisi negatifnya, sementara kalau kultur stelsel dari sudut pandang orang Belanda itu justru banyak sisi positifnya atau kelebihannya kayak gitu. Nah, langsung aja kita bahas ya. Itu tadi opening dari sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Nah, sistem tanam paksa ini dicetuskan oleh Van den Bosch. Nah, Van den Bosch ini adalah salah seorang gubernur jenderal Belanda yang akhir berkuasa di Indonesia pada masa itu, dan sehingga ingin menerapkan sistem tanam paksa ini atau kultur stelsel di Indonesia dengan tujuan apa? Untuk mengisi kekosongan kas negara Belanda yang memang pada waktu itu banyak habis karena perang-perang yang terjadi di Indonesia ataupun di Eropa sana kayak gitu. Nah, ini tanaman-tanaman ekspor yang tadi udah saya bilang, udah saya jelasin. Jadi bukan lagi tanaman rempah ya guys. Jadi tanaman ekspor ini itu kayak kopi, tembakau, tebu, kelapa sawit, karet, dan kina. Kalian baca ya, udah jelas, cukup jelas. Nah, kalau kalian perhatikan dan kalian lihat secara seksama ketentuan atau aturan tanam paksa dari poin 1 sampai poin 6 itu sama sekali tidak ada poin yang memberatkan rakyat pribumi atau petani pribumi. Itu teorinya. Namun pada prakteknya atau pada kenyataannya nanti justru banyak penyelewengan yang dilakukan oleh para prajurit pribuminya gitu. Jadi justru bukan dari orang-orang Belandanya atau Hindia Belandanya gitu. Jadi mirisnya tuh kayak gitu. Jadi justru yang melakukan tindak penyelewengan itu justru dari pejabat-pejabat pribuminya gitu, yang istilah kata mereka menjadi musuh bagi sesamanya gitu. Itu yang sangat disayangkan pada masa itu. Nah, ini adalah salah satu aturan atau penyelewengan tanam paksa atau kultur stelsel. Nah, ini nih kayak kegagalan panen yang tadinya dijanjikan kegagalan panen itu menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi ternyata atau pada kenyataannya kegagalan panen itu baik itu yang diakibatkan oleh serangan hama ataupun cuaca dan iklim justru dibebankan kepada petani gitu, jadi tidak kepada pemerintah lagi kayak gitu. Terus kemudian lahan yang digunakan untuk lahan menanam tanaman ekspor tadi itu yang tadinya di aturannya itu tidak boleh melebihi dari lahan yang dipakai untuk menanam tanaman padi. Nah, tapi ternyata justru malah lahan yang digunakan untuk menanam tanaman ekspor ini jauh lebih luas dibandingkan tanaman padi. Kayak gitu. Alhasil pada masa ini banyak terjadi gagal panen padi sehingga mengakibatkan banyak rakyat yang kelaparan dan sampai akhirnya meninggal akibat adanya kelelahan dan kelaparan tadi ini guys.